Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tommy Apriliansa. Di sini saya akan menyampaikan materi penyuluhan saya, yaitu yang berjudul pemupukan kelapa sawit. Baiklah, kita langsung masuk ke materinya. Pemupukan kelapa sawit adalah pelaksanaan atau aplikasi pupuk di lapangan yang merupakan bagian dari manajemen pemupukan. Secara keseluruhan, mulai dari penyusunan rekomendasi pupuk serta pengadaan pupuk di lapangan. Pemupukan merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Dosis dan takaran dalam pemupukan pada masing-masing tanaman yaitu berbeda, tergantung jumlah nutrisi yang dibutuhkan pada tanaman tersebut. Tujuan dari pemupukan itu sendiri adalah memberikan asupan makanan pada tanaman untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Pemupukan pada tanaman perkebunan merupakan usaha untuk menambah unsur hara yang efektif dan berimbang secara langsung atau tidak langsung dengan diberikan kepada tanaman guna untuk mencapai TBS atau tandan buah segar. Salah satu tanaman perkebunan yang memerlukan pemupukan secara rutin, cukup, dan berimbang yaitu tanaman kelapa sawit. Tanaman ini membutuhkan proses pemupukan yang baik karena unsur hara yang tersedia di dalam tanah semakin berkurang. Hal ini dikarenakan kemampuan kelapa sawit dapat mengabsorpsi unsur hara sangat rendah. Selanjutnya, penyebaran feeding rate atau penyerapan akar pada tanaman kelapa sawit dibatasi pada 0 sampai 60 cm. Selain itu, variasi iklim yang lebih cenderung menurun tingkat kesuburan tanahnya dalam kondisi terlalu kering maupun terlalu basah, berpengaruh terhadap kondisi kesuburan tanah pada kedalaman 0 sampai 60 cm. Akibatnya, pada tandan buah segar atau TBS mengalami penurunan pertumbuhan dan produksi tanaman. Di sisi lain, pengaruh cuaca dan gulma mengakibatkan pupuk menguap ke udara, sehingga jumlah pupuk yang tersedia di dalam tanah pada pohon kelapa sawit sedikit demi sedikit mengalami penurunan. Teknik pemupukan diharapkan mampu untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi di dalam tanah dengan mengoptimalkan pertumbuhan dan produksi yang nyata pada tanaman kelapa sawit. Sebaliknya, teknik pemupukan yang tidak baik dapat merusak dan menambah biaya pengeluaran yang lebih banyak. Macam-macam teknik kegiatan yang mendukung keberhasilan pemupukan dan pola pemupukan yaitu yang pertama, pembersihan piringan atau buka piringan, yaitu merupakan kegiatan membersihkan gulma dan kayu di bawah tajuk tanaman. Proses ini dimaksud untuk menghindari persaingan unsur hara dan sanitasi dari pupuk yang diberikan. Yang kedua, pembuatan pasar panen. Pembuatan pasar panen yaitu pembuatan jalan di antara beberapa jejer tanaman kelapa sawit untuk memudahkan penebaran pupuk yang akan diaplikasikan ke tanaman. Yang ketiga, pembersihan gawangan mati. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk menjaga agar unsur hara yang ada di tanah tidak berkurang, maka perebut unsur hara seperti gulma dan beberapa tanaman seperti polong-polongan yang menjulur di pohon kelapa sawit harus dibersihkan. Setelah semua persiapan pemupukan selesai, tahap selanjutnya adalah pemupukan yang baik dan benar. Keefektifan dan efisiensi pemupukan ditentukan oleh pengelolaan pemupukan yang tepat. Pemupukan yang efektif dan efisien mengacu pada konsep 4T, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat tempat, dan tepat cara.
Dasar pertimbangan yang digunakan dalam penentuan jenis pupuk antara lain umur tanaman, gejala defisiensi hara, kondisi lahan dan harga pupuk. Yang pertama, tepat tepat jenis. Pupuk yang diaplikasikan harus sesuai jenis. Pada tanaman kelapa sawit, pupuk yang digunakan yaitu borate, TSP atau SP atau LV, atau urea atau ZA. Yang kemudian dolomit, kieserit, dan KCl. Yang kedua, tepat dosis. Dosis yang diberikan pada tanaman kelapa sawit harus sesuai dengan kebutuhan dan umur tanaman. Yang ketiga, tepat tempat yang paling baik digunakan yaitu piringan dan gawangan yang sudah dibersihkan dari kotoran termasuk gulma yang berbahaya. Yang keempat, tepat cara. Pengaplikasian pupuk di tanaman kelapa sawit harus sesuai dengan prosedur dan cara yang tepat. Pemupukan juga tergantung pada iklim, meliputi curah hujan, yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi waktu aplikasi pemupukan. Pemupukan yang optimum dilakukan pada saat curah hujan 100 sampai 200 mm per bulan dan minimum pada curah hujan 60 mm per bulan, serta maksimum 300 mm per bulan. Jika terjadi kemarau dengan curah hujan kurang dari 60 mm per bulan, maka pemupukan dihentikan dan dapat dilaksanakan pemupukan kembali jika sudah turun hujan 50 mm per 10 hari. Selain iklim hujan, masih ada hal lain yang perlu diperhatikan yaitu penaburan pupuk. Cara penaburan pupuk pada intinya diaplikasikan di daerah perakaran yang dominan menyerap unsur hara. Cara dan tempat penaburan pupuk yang diaplikasikan berpengaruh terhadap presentasi pupuk yang akan diserap oleh tanaman. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.